Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu teks Alkitab dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Kita akan merenungkan satu teks firman Tuhan, satu ayat saja dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Selama bulan Desember ini, sebenarnya kita akan membicarakan mengenai identitas dan karya Yesus di dalam Yohanes pasal yang pertama. Di minggu yang pertama, rekan saya penginjil Andri Gunawan telah menyampaikan mengenai Jesus the True Logos. Bagaimana Yesus adalah firman yang sejati yang menjadi manusia. Dan di minggu ini saya akan menyampaikan sebuah topik mengenai gereja yang melayani dengan sebuah subtema yaitu Lux Mundi. Teman saya penginjil Teddy Ho bilang, kalau orang barangkali tidak tahu istilah ini dikiranya Lux sabun mandi, katanya begitu ya. Nah, Lux Mundi ini adalah terminologi Latin yang berarti the light of the world, ya, terang dari dunia ini. Dan di minggu yang akan datang, rekan saya Pendeta Antoni akan menyampaikan mengenai pribadi Yesus sebagai pribadi yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Secara tanpa dirancang secara khusus, saya melihat ternyata di bulan Desember ini nampaknya Tuhan ingin kita belajar mengenai panggilan kita sebagai terang dunia. Karena di minggu yang lalu penginjil Andri Gunawan juga berbicara tentang terang, dan hari ini saya berbicara tentang terang, dan minggu yang akan datang kita juga akan memikirkan tentang terang. Barangkali itulah yang Tuhan inginkan bagi jemaat GKIM Hosana di dalam Natal 2020. Bagaimana Anda dan saya di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini harus menjadi terang bagi orang-orang di sekitar Anda. Mari kita membuka Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi jemaat sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Sekali lagi, dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ada 3 hal yang Alkitab katakan kepada kita hari ini. Pertama, kamu dulu adalah kegelapan. Kedua, kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Ketiga, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang seniman yang terkenal, Mark Twain, dia pernah mengatakan demikian. Everyone is a moon. Everyone is a moon and has a dark side which he never shows to anybody. Everyone is a moon and has a dark side which he never shows to anybody. Setiap orang adalah seperti bulan. Setiap orang seperti bulan. Maksudnya bagaimana? Kita dulu suka bilang kepada pacar kita, kamu cantik seperti bulan. Konon katanya bulan sebenarnya kalau dari jauh cantik, tapi kalau dari dekat banyak meteornya begitu ya. Nah, sehingga orang bilang katanya, wah jangan lagi muji seperti itu. Nah, tetapi yang dimaksudkan dengan Mark Twain dengan perkataan everyone is a moon bukan dalam pengertian yang tadi. Dia mengatakan bahwa setiap orang seperti bulan. Kenapa? Karena ada dark side, ada sisi gelap, ada hal yang gelap yang tidak kelihatan, gitu ya. Kadang kita bisa melihat bulan itu sempurna, bulan itu bulat terang. Tetapi kebanyakan kita melihat bahwa bulan itu seperti ketika bulan itu dalam bentuk bulan sabit, ada the dark side. Ada sisi yang gelap. Ada sisi yang tidak kelihatan tapi itu gelap.
Dan itu yang dilihat oleh Mark Twain di dalam kehidupan manusia. Ada sisi gelap di dalam setiap orang yang dia tidak tunjukkan kepada siapapun. Bagaimana menurut Anda? Apakah yang dia katakan benar? Bahwa di dalam setiap orang, setiap diri kita, setiap diri Anda, saya memiliki a dark side, memiliki sebuah sisi gelap. Mungkin sisi gelap itu adalah iri hati. Di balik pertemanan yang baik, ketemu hahaha hehe. Ya, ketemu begitu senang, ketemu begitu bersuka cita, tetapi di balik segala keramah tamahannya, ada dark side di dalam dirinya, ada iri hati dalam dirinya, ada kebencian dalam dirinya yang tidak dia tunjukkan. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Mark Twain. Atau yang dia maksudkan dengan sisi gelap adalah barangkali kehidupan personal kita yang tidak ada seorang pun yang tahu. Sudah menikah, punya istri, punya anak, sudah menjadi pelayan Tuhan, tetapi di dalam hatinya, di dalam nuraninya, dia menyadari dia tidak bisa berbohong, tidak bisa berdusta. Masih ada orang ketiga yang tinggal di situ. Entah mantan pacar, entah siapapun. Itu adalah dark side di dalam hidupnya. Mungkin itu yang dikatakan oleh Mark Twain. Apakah Anda memiliki dark side di dalam hidup Anda? Apakah di dalam kehidupan orang percaya ada yang namanya dark side? Apakah di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang percaya masih ada sisi gelap? Seperti kalau kita nonton film kungfu gitu ya. Ada ilmu namanya itu ilmu tai chi. Ada sebuah simbol ya. Di dalam yang hitam, ada yang putih. Orang nggak pernah jelek sepenuhnya. Ada yang baik. Di dalam yang putih, ada yang hitam. Orang tidak pernah baik sepenuhnya, ada titik hitamnya. Apakah seperti itu? Nah, ini filosofi yang keliru. Karena Alkitab menunjukkan kepada kita waktu seseorang di luar Tuhan, waktu seorang belum percaya kepada Tuhan, waktu seorang tidak ada di dalam Kristus, tidak ada titik putih dalam hidupnya, tidak ada. Yang ada adalah seluruh dirinya, seluruh hidupnya hitam, dikuasai oleh dosa. Maka Roma pasal yang ketiga memperlihatkan kepada kita, tidak ada sesuatu yang baik dalam diri kita, pikiran kita jahat, mulut kita jahat, hati kita jahat, segala sesuatu adalah gelap, tidak ada yang putih. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah percaya kepada Tuhan? Apakah mereka memiliki dark side? Apakah ada titik hitam dalam kehidupan mereka? Maka jawabannya tidak. Karena ketika orang ada di dalam Tuhan, ketika orang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mengubahkan hidup dia. Maka Alkitab menyebut dia sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, dia adalah ciptaan baru. Lalu kenapa orang Kristen bisa jatuh dalam dosa? Itu bukan dark side. Kita menyebutnya adalah kelemahan. Kelemahan sesuatu yang masih melekat dalam diri kita, yang cepat atau lambat akan diubahkan oleh Tuhan. Itu bukan dark side. Itu adalah kelemahan, sesuatu yang bersifat eksternal. Rasul Paulus mengingatkan kita kepada jemaat Efesus. Rasul Paulus mengingatkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya. Maka kepada mereka Rasul Paulus mengingatkan. Apa yang Rasul Paulus katakan? Kamu dahulu adalah kegelapan.
Sebelum percaya kepada Yesus, sebelum Anda mengenal Tuhan, sebelum Anda menyerahkan hidup kepada Yesus, percaya kepada Dia, menerima Yesus dalam hidup Anda, kamu adalah kegelapan. Hari ini ada saudara-saudara kita yang akan dibaptiskan. Ada Priscilla. Priscilla, kamu sebelum menerima Yesus, kamu adalah kegelapan. Ada Cecilia, ada Felicia dan David. Saudara-saudaraku, sebelum Anda percaya kepada Yesus, Anda adalah kegelapan. Ini menarik perhatian saya waktu Alkitab berkata, sebelum kamu di dalam Tuhan, sebelum percaya kepada Tuhan, kamu adalah kegelapan. Kenapa Alkitab tidak berkata sebelum percaya kepada Tuhan, kamu berjalan di jalan kegelapan? Kenapa Alkitab tidak berkata bahwa sebelum kamu percaya kepada Tuhan, kamu melakukan hal-hal yang jahat yang merupakan kegelapan? Kenapa Alkitab justru berkata sebelum kamu percaya kepada Tuhan, kamu adalah kegelapan? Apa yang mau Tuhan, yang mau Alkitab ajarkan kepada kita? Apa yang mau firman Tuhan tegaskan kepada kita? Bahwa seseorang sebelum di dalam Tuhan, bahwa di dalam keberdosaan, kegelapan itu bukanlah sesuatu yang bersifat eksternal, bukan. Tetapi sesuatu yang bersifat intrinsik, sesuatu yang internal yang ada di dalam diri kita, itulah kegelapan. Artinya apa? Kegelapan itu bukanlah sesuatu yang mempengaruhi Anda. Kegelapan itu bukanlah sesuatu yang berada di luar diri Anda. Anda melakukan hal yang jahat karena dipengaruhi kegelapan, tetapi Anda hidup dalam kejahatan, Anda melawan Tuhan, Anda tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena diri Anda adalah kegelapan. Kegelapan itu ada dalam diri Anda. Anda adalah kegelapan. Itu yang Alkitab mau katakan. Dan itulah yang terjadi dengan manusia sebelum Tuhan menghukum mereka dengan air bah. Kalau kita membaca Kejadian 6 ayat yang ke-5, manusia bertambah banyak. Manusia semakin memenuhi bumi, tetapi Alkitab berkata apa? Keinginan hati mereka, kecenderungan mereka adalah melawan Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika dosa belum dibereskan, maka kegelapan itu ada di dalam diri kita, dan kegelapan itu membuat kita suka ataupun tidak kemudian melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Dan lebih celaka lagi, Alkitab berkata bahwa kegelapan itu membuat manusia tidak bisa mengerti tentang Tuhan. Kegelapan membuat manusia tidak mencari Tuhan. Kegelapan membuat manusia tidak bisa mengerti tentang Tuhan. Itulah alasannya kenapa Nikodemus, dia satu kali datang kepada Tuhan. Dia adalah seorang rohaniawan. Dia adalah seorang guru agama. Tapi dia menyadari ada kegelapan di dalam dirinya. Itulah sebabnya dia datang kepada Tuhan. Dia memuji Yesus. Dia berkata, tidak pernah ada orang seperti engkau melakukan hal-hal yang engkau lakukan. Tetapi Tuhan Yesus tahu, di balik segala pertanyaan dan pujiannya, dia sedang mencari sebuah jawaban, bagaimana kegelapan dalam hidup dia bisa hilang. Karena dia menyadari sebagai seorang rohaniawan dalam dirinya ada kegelapan. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kecuali engkau dilahirkan kembali, kecuali Roh Kudus melahirkan engkau, tidak akan pernah engkau bisa melihat kerajaan Allah. Tidak bisa engkau mengerti kehendak Tuhan. Tidak bisa engkau memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Karena manusia yang dikuasai kegelapan adalah sama seperti orang buta. Satu kali malam-malam saya bekerja. Tiba-tiba waktu bekerja ada sesuatu.
Ya. Bukan setan, bukan genderuwo gitu ya, bukan. Apa? Mati lampu. Kesel ya, lagi kerja, cepret aja mati lampu. Lalu apa yang terjadi ketika mati lampu? Karena terjadi malam-malam, dalam bahasa Jerman, poek mongkleng, gitu ya, poek mongkleng. Nah, poek mongkleng itu dalam bahasa Indonesia artinya gelap gulita, gelap, begitu ya, mati lampu, tidak ada. Nah, waktu mati lampu, gitu ya, apa yang bisa saya lihat? Lihat tangan sendiri saja nggak bisa. Waktu saya angkat tangan saya, seperti saya nggak bisa bahkan melihat tangan saya. Itulah kondisi ketika orang ada di dalam kegelapan. Itulah kondisi ketika orang di luar Tuhan. Di dalam kegelapan, di luar Tuhan, di bawah kendali dosa, Anda tidak bisa melihat kebenaran Tuhan. Anda tidak bisa mengerti bahwa dosa tidak ada solusinya kecuali Anda percaya kepada Tuhan. Maka orang di dalam keberdosaan ketika diberitakan Injil, diajak untuk percaya Tuhan, orang berkata apa? I'm sorry, I have my own religion. Maaf, saya punya agama saya sendiri. Kenapa orang seperti itu? Bukankah semua orang mencari keselamatan? Bukankah semua orang tahu bahwa dirinya adalah sinners, orang berdosa, tapi kenapa ketika berita Injil ditawarkan, dia menolaknya? Karena di dalam keberdosaan, manusia buta. Di dalam keberdosaan, manusia hidup dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat. Tidak ada sesuatu pun yang manusia bisa lakukan untuk menyelamatkan dirinya, kecuali percaya kepada Yesus. Itulah manusia di dalam keberdosaannya. Lebih cilaka lagi manusia di dalam keberdosaannya membuat apa? Membuat apa yang dia lakukan yang salah, dia rasa benar. Beberapa minggu yang lalu kita mendengar kisah yang mengagetkan di Sulawesi Tengah. Kita mendengar ada saudara-saudara kita seiman mengalami kekejaman, kekerasan yang melampaui batasan normal. Kekerasan yang membuat kita menggelengkan kepala. Orang sampai beheaded kepala orang. Orang sampai memenggal. Tetapi orang-orang yang melakukan hal ini, mereka merasa bahwa yang mereka lakukan adalah benar. Yang mereka lakukan adalah hal yang benar. Kenapa bisa demikian? Itulah dahsyatnya dosa. Itulah dahsyatnya kegelapan, bahkan hal-hal yang salah yang kita lakukan, kita anggap benar. Itulah dahsyatnya dosa. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Alkitab mengingatkan kepada kita. Sebelum kita percaya kepada Tuhan. Sebelum kita mengenal Tuhan. Sebelum kita ada di dalam Tuhan, Anda dan saya adalah kegelapan. Tanpa harapan. Sebelum Anda mengenal Tuhan, Anda dan saya adalah orang-orang yang berjalan di dalam jalan kebinasaan dan tidak ada sesuatu pun yang Anda dapat lakukan untuk menyelamatkan diri Anda. Cilakalah Anda jikalau Anda belum ada di dalam Tuhan. Cilaka. Kenapa cilaka? Karena di ujung hidup Anda di dunia ini ada penghukuman kekal yang menanti Anda. Dan waktu Tuhan berbicara seperti ini, Tuhan ingin mengingatkan kita apa? Tuhan ingin mengingatkan kita kalau Anda dan saya sekarang sudah tidak lagi memiliki kegelapan. Kalau Anda dan saya sekarang ini sudah dalam terang, Anda itu adalah orang-orang yang menerima anugerah yang luar biasa. Dalam acara pertemuan katekisan, saya bersyukur sekali ada katekisan bercerita, bersaksi.
Sebelumnya dia nggak pernah berpikir bahwa Tuhan, pekerjaan Tuhan itu hal yang penting. Dia berkata itu kayak orang mau cari muka. Sampai satu kali dia merasa Tuhan berbicara kepada dia, bangun tidak bisa melihat, mirip seperti Rasul Paulus. Untung tidak 3 hari. Untung Tuhan berikan hanya dalam sekian waktu. Membuatnya menyadari kehidupan yang lalu, kehidupan di dalam dosa adalah sama seperti orang yang hidup di dalam kegelapan. Orang hidup dalam kegelapan itu sengsara. Orang hidup dalam kegelapan itu sesuatu yang mengerikan. Pernah Anda bayangkan kalau Anda satu kali kehilangan penglihatan, Anda buta, apa yang terjadi dengan diri Anda? Anda tidak bisa melakukan apapun, masa depan Anda selesai, finish, walaupun sekarang kita masih memberi kesempatan kepada orang-orang yang mengalami cacat tertentu tetap berkarya. Tapi tetap kesempatan apapun yang diberikan orang yang tidak punya penglihatan di dalam dirinya pasti sangat ingin memiliki penglihatan. Maka kalau kita ada di dalam Tuhan sekarang, sadari itu adalah anugerah Allah, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan hidup kembali dalam dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 5 orang terjebak di gua. Ini bukan cerita beneran, ini cerita ilustratif yang menarik perhatian saya. Ada 5 orang terjebak di gua, masing-masing punya 1 batang kayu. Ya, 1 batang kayu. Di situ ada perapian, masing-masing punya 1 batang kayu. Nah, ketika itu api mulai meredup dan api mulai padam. Ya, api mulai meredup dan api mulai padam. Lalu orang saling melirik satu dengan yang lain menunggu siapa akan memberikan batang kayunya untuk dijadikan bahan bakar, untuk dimasukkan ke dalam api sehingga mereka nggak mati kedinginan. Lalu mata semua orang tertuju kepada 1 orang yang pertama. Waktu orang-orang melihat dia berkata, saya tidak akan memberikan batang kayu saya. Kenapa? Di sini ada orang yang saya nggak sukai. Ada orang yang nyebelin. Enak aja batang kayu saya dimanfaatkan untuk orang ini. Dia orang yang nggak tahu diri, dia orang yang kalau saya ketemu dia nyinyir. Masa batang kayu saya mau kasih untuk orang kaya begitu? Nggak akan. Kemudian mata semua orang melirik ke yang kedua. Orang yang kedua berkata begini, enak aja batang kayu saya mau dipakai. Di sini ada orang yang outsider. Saya sih kalau untuk 3 orang ini oke. Tapi untuk 2 orang ini siapa mereka? Mereka bukan grup saya. Mereka bukan orang yang selama ini dekat dengan saya. Masa saya harus kasih batang kayu saya untuk mereka nikmati? Enggak. Lalu orang yang ketiga dilirik oleh orang lain. Dia berkata apa? Enak aja batang kayu saya mau dipakai. Emang mau sampai kapan orang miskin dikorbankan? Tuh ada orang kaya di situ. Pakai batang kayu dia. Saya ini sudah sering jadi korban. Orang melirik ke orang kaya tersebut yang merupakan orang keempat. Dia berkata apa? Enak aja. Dasar kalian pemalas semua. Kalian mau batang kayu saja enggak. Enggak akan saya berikan. Akhirnya melirik kepada orang yang kelima. Orang yang kelima berkata, batang kayu saya untuk besok. Kata dia begitu ya. Untuk besok, saya mau tabung untuk besok. Supaya kalau kalian semua mati, saya survive. Akhirnya dalam ilustrasi ini, semua orang mati kedinginan. 5 orang yang diceritakan ini bisa kita sebut si pembenci, si diskriminatif, si iri hati, si orang yang suka menghakimi, dan si egois yang peduli hanya diri sendiri. Pertanyaan saya, bukankah 5 karakter tadi ada di dalam diri kita sebelum kita percaya kepada Tuhan? Sebelum kita percaya kepada Tuhan, bukankah kita merupakan pembenci-pembenci terhadap sesama?
Selalu ada orang yang kita benci. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang katekisan. Orang bilang mama saya disantet sama orang lain. Bisa kita bayangkan kalau ada orang yang berkata orang yang kita kasihi meninggal gara-gara dilukai oleh orang lain dan orang itu adalah orang yang dekat dengan kita. Apa yang akan kita rasakan? Benci luar biasa. Tapi saya bersyukur karena katekisan tersebut menceritakan ketika dia ditawarkan mau dibales nggak? Mau disantet lagi nggak? Dia berkata enggak. Dia tidak mau melakukan itu. Ya tentu harus mengampuni, bukan hanya tidak mau melakukan itu. Bukankah diskriminasi terhadap orang lain itu ada di dalam diri kita sebelum kita percaya kepada Tuhan? Bukankah iri hati menghakimi orang lain dan juga egois peduli dengan diri sendiri, biarin orang lain mati, yang penting saya selamat, itu merupakan bagian dari diri kita sebelum kita ada di dalam Tuhan. Dan itu tidak hilang dengan pendidikan. Itu tidak hilang dengan kebiasaan. Konon katanya, untuk melatih sebuah kebiasaan yang baik butuh 21 hari. 21 hari, 21 tahun, 21 abad tidak bisa mengubah hati manusia. Kecuali Anda diubahkan oleh Tuhan. Kecuali Anda diubahkan oleh Tuhan, kecuali Tuhan mengubahkan diri Anda dari gelap menjadi terang, melahir barukan diri Anda. Seberapa keras Anda mendisiplin hidup Anda tidak akan berubah. Itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus. Nggak usah ngomong basa-basi, nggak usah puji-puji saya tahu kamu datang kepada saya karena kamu ingin kegelapan di dalam dirimu hilang. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, hanya ada satu cara, kecuali kamu dilahirkan kembali, kecuali Roh Kudus bekerja di dalam diri kamu, sampai mati kamu tidak akan berubah. Dan pesan yang kedua dari Rasul Paulus kepada kita adalah, kita bukan hanya perlu ingat dulu kita adalah kegelapan. Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-8 poin yang kedua, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya sekarang percaya kepada Yesus, Anda dan saya sudah menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, maka Anda dan saya dikatakan adalah terang. Tetapi akhir kalimat dari ayat 8 ini penting. Terang di dalam Tuhan. Anda menjadi terang karena Anda ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan membawa Anda. Karena Tuhan membawa Anda ke dalam pertobatan, maka Anda berubah menjadi terang. Maka Kristus adalah kunci yang mengubahkan hidup Anda. Saya yakin tema inilah yang akan disampaikan oleh rekan saya, Pendeta Antoni, ketika dia akan berbicara tentang Yesus sebagai terang yang menerangi hati manusia. Martin Luther King dia berkata seperti ini, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya terang yang dapat mengusir kegelapan. Kita adalah kegelapan. Kita tidak bisa mengusir kegelapan. Kegelapan akan hilang ketika terang hadir dalam hidup kita. Dan terang itu adalah Yesus. Seperti ketika kita mengalami mati lampu, gelap, nggak bisa kelihatan apa-apa. Tapi tidak ada kegelapan yang tidak menyingkir ketika apa? Ketika terang ada. Anda menyalakan lilin, cerek. Maka kegelapan menyingkir. Di sana ada kegelapan, Anda bawa lilin Anda ke sana, kegelapan menyingkir. Kecuali Yesus hadir dalam hidup Anda, kegelapan tidak akan pernah pergi dalam diri Anda. Dan ketika Yesus hadir dalam diri kita, maka kita adalah terang dan tidak ada kegelapan apapun dalam diri kita yang tinggal. Semua harus menyingkir, semua harus pergi.
Itulah sebabnya maka ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita menyerahkan diri menerima Yesus, berkata kepada Yesus, hari ini saya menerima Engkau dalam hatiku, hari ini saya menyerahkan hidupku kepadamu, maka pada hari itu Yesus hadir dalam diri Anda dan saya, maka pada hari itu tidak ada kegelapan, apapun yang ada dalam diri kita semuanya menyingkir. Maka orang yang sebelumnya membenci sesama, kebencian itu hilang. Kebencian diubahkan menjadi belas kasihan. Kebencian diubahkan menjadi pengampunan. Itulah sebabnya Alkitab berkata kepada kita, berapa kali orang harus mengampuni sesamanya yang melukai hatinya. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, bukan 7 kali. Tapi seberapa banyak pun kita terluka oleh orang lain, kita harus bisa mengampuni dia. Kenapa? Karena kita tidak bisa untuk tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita adalah terang. Terang menyingkirkan kekerasan hati kita. Ketika kita sebelum percaya kepada Tuhan dikuasai oleh kemarahan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap pasangan, terhadap anak, tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak kita tidak bertumbuh seperti yang kita harapkan. Anak kita tidak seperti kakak-kakaknya. Anak kita tidak seperti anak orang lain. Kita tidak bisa menerimanya. Berapa banyak orang yang tidak bisa menerima kenyataan Tuhan tidak memberikan anak laki-laki kepada mereka. Kecewa karena anaknya anak perempuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika seorang percaya kepada Tuhan, maka rasa kecewa terhadap Tuhan, marah terhadap apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu akan dibuang oleh Tuhan. Walaupun tidak secara instan. Maka tadi saya mengatakan bahwa yang ada di dalam diri orang-orang percaya bukan kegelapan, tapi kelemahan. Yang eksternal, yang masih menempel, yang cepat atau lambat akan dibuang oleh Tuhan. Maka kalau terang itu ada di dalam diri kita, terang itu akan menyingkirkan kegelapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan, saya perlu mengingatkan. Kalau Anda adalah anak-anak terang, kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi masih ada kegelapan dalam diri kita. Itu hanya menunjukkan Anda dan saya belum percaya kepada Tuhan. Maka Alkitab berkata kepada kita, anak-anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Anak-anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa, kita bisa iri hati, jatuh dalam iri hati. Tapi iri hati bukan bagian dari hidup kita. Anak-anak Tuhan bisa jatuh dalam kesalahan, omongannya bisa melukai orang lain. Tapi anak-anak Tuhan tidak hidup di dalam perkataan-perkataan yang jahat. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita datang kepada Tuhan, minta maaf, minta ampun. Bahkan kita datang kepada sesama kita, meminta maaf untuk kesalahan kita. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes, surat 1 Yohanes, bukan? Kalau Anda dan saya berkata bahwa Anda dan saya tidak berdosa, kamu dan saya adalah pendusta. Tidak ada kebenaran dalam diri Anda dan saya. Itu yang Alkitab katakan. Jadi kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, tidak ada kegelapan dalam diri kita. Kalaupun dalam diri kita ada kelemahan-kelemahan, maka cepat atau lambat, kelemahan-kelemahan itu akan diubahkan Tuhan. Diubahkan Tuhan. Maka saya bersyukur ada katekisan yang diteguhkan oleh orang yang melihatnya. Dia berkata, sejak belajar mendengar firman Tuhan, sejak beribadah kepada Tuhan, sejak dia ikut Tuhan, apa yang terjadi? Ada sesuatu yang berubah. Sebelumnya belum percaya kepada Tuhan. Awalnya ikut mendengarkan firman Tuhan.
Tapi Tuhan bekerja dalam hidupnya. Sampai satu kali dia berdoa kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan. Bagi saya, ini adalah tanda yang sangat kelihatan bahwa Tuhan telah melahirbarukan dia. Dia mau berdoa kepada Tuhan dari dirinya sendiri. Dan orang melihat itu, melihat perubahan itu. Nah, maka dalam diri orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, perubahan itu harus nyata, harus kelihatan. Itulah sebabnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang adalah anak terang yang kemudian tinggal di dalam dosa. Kalau orang tinggal di dalam dosa, kata Alkitab, kamu adalah anak-anak kegelapan. Kalau Anda dan saya tinggal dalam dosa, Anda dan saya menikmati dosa, menikmati kejatuhan dalam dosa, Anda dan saya adalah anak-anak iblis. Anda dan saya belum dilahirbarukan. Evaluasi diri Anda dan saya. Benar enggak Anda dan saya itu sudah lahir baru? Maka saya dalam masa pandemi ini saya bergumul sekali karena beberapa rekan cerita. Ada jemaat-jemaat tertentu yang di hari Minggu tidak bisa ke gereja karena faktor usia, itu it's okay. Tapi harus beribadah di rumahnya melalui live streaming. Kami para hamba Tuhan sangat mengapresiasi orang-orang Kristen seperti itu. Beberapa rekan cerita, orang-orang Kristen tertentu di hari Minggu harusnya beribadah apa? Sepedahan. Lagi tren katanya sekarang, goes. Sepedahan, bukan beribadah kepada Tuhan. Alasannya apa? Nanti sore bisa nonton rekaman. Menurut saya dan menurut firman Tuhan, ibadah adalah panggilan dari Tuhan. Ibadah adalah sebuah panggilan dari Tuhan. Tuhan mengundang kita, gereja menyadari panggilan ini, maka gereja di dalam segala keterbatasan menyelenggarakan ibadah. Sedapat-dapatnya, jemaat diberikan sarana, nggak bisa ibadah di gereja, jemaat di rumah, bersama-sama, streaming. Walaupun ibadah streaming memiliki keterbatasan, tidak ada unsur komunal yang bisa dijalin di situ, tapi itu jauh lebih baik daripada rekaman. Itulah sebabnya kami para hamba Tuhan sangat sedih ketika kami melihat, mendengar ada jemaat-jemaat yang tidak menyadari bahwa ibadah merupakan panggilan dari Tuhan. Sudah diberikan sarana untuk bersama-sama beribadah, tapi memilih apa? Memilih untuk mengerjakan hobi, bermain-main dan lain sebagainya yang bisa dilakukan di hari yang lain. Tuhan memberikan kepada kita 7 hari. Ya, sekarang orang bekerja 5 hari, hari ke-6 boleh beristirahat. Mau naik sepedahan, mau pagi sampai sore di hari Sabtu silakan. Itu hak saudara. Mau berolahraga silakan. Tapi ada hari yang Tuhan sendiri minta kepada kita. Kuduskanlah itu bagi Tuhan. Hari di mana? Hari ketika kita beribadah kepada Tuhan. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh anak terang, dalam diri kita seharusnya ada kesadaran, ada kerinduan, ada keinginan saya mau mencari Tuhan. Ibadah adalah momen yang penting. Bukan hanya saya dengan Tuhan, tapi saya dengan sesama jemaat Tuhan. Jemaat GKKM Hosana beribadah, memuji Tuhan bersama-sama. Dan Tuhan senang dengan hal itu. Maka orang-orang percaya yang selama ini tidak menganggap ibadah sebagai hal yang penting dalam hidupnya, perlu bertobat dan memperbaharui komitmennya. Untuk kalau tidak bisa beribadah komunal, ibadahlah streaming bersama-sama dengan jemaat yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan pesan Tuhan yang ketiga kepada kita adalah
Kalau kita anak-anak terang, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ada konsekuensi yang seseorang miliki ketika orang tersebut percaya kepada Tuhan. Menjadi anak terang, maka Anda harus hidup sebagai anak-anak terang. Artinya apa? Anda dan saya harus hidup berbeda dengan dunia ini. Itu panggilan Anda dan saya. Dunia hidup dalam kegelapan, Anda harus hidup dalam anak terang sebagai orang-orang percaya. Maka saya tidak bisa bayangkan ketika orang Kristen harusnya beribadah, kemudian dia melakukan aktivitas yang lain. Ketika orang dunia melihat itu, dan mereka tanya kepada Anda, kok Anda tidak beribadah? Bukankah ini hari Minggu, harusnya Anda beribadah? Bagaimana Anda menjawab itu? Bisa Anda menjadi saksi Tuhan? Orang lain yang tidak mengenal Tuhan, mereka rela bayar harga untuk beribadah. Sedangkan Anda yang berkata anak terang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, tidak bisa menghargai ibadah. Dan ini menjadi tantangan bagi orang-orang percaya untuk apa? Di tengah-tengah segala tren yang ada, Anda hidup berbeda dengan mereka. Anda memiliki iman yang walaupun orang lain, walaupun orang-orang di dunia ini, mereka menyepelekan ibadah misalnya. Tapi saya tidak. Saya akan tetap mengutamakan Tuhan. Hari untuk beribadah adalah milik Tuhan. Maka saya salut, saya bersyukur ketika saya melihat jemaat-jemaat Tuhan sebelum era pandemi. Mereka punya kesempatan berlibur. Mereka pergi berlibur. Ketika mereka pergi berlibur bertepatan dengan hari Minggu, apa yang mereka lakukan? Libur ibadah? Kalau mereka libur ibadah, saya sedih sekali. Tapi ketika mereka di hari Minggu, liburan sebelum masa pandemi, mereka mencari gereja, mereka beribadah, mereka mengkhususkan Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah orang-orang Kristen yang menjadi teladan dalam hidupnya. Orang Kristen boleh berlibur, orang Kristen boleh piknik, orang Kristen boleh menikmati hidupnya, tapi tidak boleh kita mengabaikan, mengorbankan hari ibadah kita untuk kesenangan kita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada kita, kuduskanlah hari Sabat, kuduskanlah waktu di mana kita bisa beribadah bersama-sama dengan saudara kita seiman. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah seperti jemaat Tesalonika. Ketika mereka dianiaya, ketika mereka bergumul dengan penganiayaan pengalaman hidup, berat ditindas oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Alkitab berkata apa? Iman mereka makin kuat, makin bertumbuh. Semakin keras penindasan yang mereka alami, semakin mereka percaya kepada Tuhan. Semakin mereka setia kepada Tuhan. Saya mau tanya, GKI Hosana seperti gereja Tesalonika enggak? Di tengah-tengah segala pandemi corona yang ada, apakah GKI Hosana seperti jemaat Tesalonika? Iman kita tetap bertumbuh. Kerinduan Anda dalam mencari Tuhan semakin kuat. Kerinduan Anda di dalam melayani Tuhan semakin kuat. Atau pandemi membuat iman kita melempem. Pandemi membuat kita tidak bertumbuh. Kalau jemaat GKI Hosana seperti itu, maka GKI Hosana seperti jemaat Korintus. Jemaat yang kekanak-kanakan. Tapi kalau GKI Hosana, jemaat GKI Hosana adalah seperti jemaat Tesalonika. Maka kita dapat menjadi seperti jemaat Tesalonika, memiliki iman yang walaupun pandemi masih panjang. Kita nggak pernah tahu pandemi sampai kapan. Tapi kita akan tetap mengerjakan panggilan kita selama Tuhan izinkan. Maka saya bersyukur sekali untuk rekan saya Penatua Chandra Leonardi, sampai hari ini dia berjuang bersama-sama dengan para penatua lainnya menyelenggarakan ibadah. Nggak mudah, saudara-saudari sekalian. Menyelenggarakan ibadah di tengah-tengah pandemi seperti sekarang. Mencari pelayan yang mau, mengkoordinir. Nggak mudah. Tetapi kalau kita adalah seperti jemaat Tesalonika, di tengah pandemi tidak akan menghancurkan kita, tapi akan mematangkan kita.
Maka belajarlah juga seperti jemaat Makedonia. Di tengah-tengah segala penderitaan, apa yang mereka lakukan, mereka menjadi jemaat yang semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di tengah-tengah segala penderitaan, ketika mereka melihat sesamanya menderita, sesamanya kekurangan, mereka tidak menjadi jemaat yang egois, yang hanya peduli dengan diri sendiri, yang berkata bahwa boro-boro mikirin orang lain, hidup saya saja kekurangan, boro-boro mikirin gereja lain, gereja saya aja kepayahan. Jemaat Makedonia ketika melihat orang-orang Kristen di kota Yerusalem mengalami bencana, mereka kekurangan, mereka tidak banyak uang, tapi mereka memberi melampaui apa yang mereka mampu lakukan secara manusiawi. Dan Rasul Paulus bangga sekali dengan jemaat ini. Siapa di masa pandemi corona ini tidak mengalami krisis keuangan? Banyak orang mengalami krisis keuangan, banyak orang mengalami pergulatan-pergulatan dalam hal finansial. Tetapi tidak berarti kita berubah menjadi orang yang egois. Kita belajar memberi secara proporsional. Kita belajar memberi yang terbaik di tengah situasi dan kondisi yang ada. Tapi kita tidak menjadi orang-orang yang egois, yang hanya peduli dengan diri sendiri. Maka jemaat sekalian, kalau Anda dan saya sekarang ini menjadi umat Tuhan di GKIM Hosana, di tengah-tengah pandemi corona saat ini, apa yang Tuhan inginkan? Jadilah terang di sana. Jadilah terang. Tunjukkanlah Kristus dalam kehidupan Anda dan saya. Ada seorang Kristen, dia bekerja di tengah-tengah sebuah perusahaan yang tidak menyenangi orang Kristen. Setiap kali dia datang bekerja, seperti hal yang biasa dia lakukan, dia berdoa. Dia orang Kristen yang baik. Berapa banyak di antara kita yang setiap kali bekerja kita berdoa? Jarang. Nah, dia berdoa, datang ke tempat dia bekerja, sebelum memulai segala sesuatu dia berdoa. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat dia berdoa, orang mulai mengejek. Tuh lihat orang sok suci. Terus seperti itu. Setiap kali diajak, ayo kita habis kerja, kita main-main ke sana. Dia tahu yang dimaksudkan dengan main-main ke sana adalah ke tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak mau. Orang berkata lagi tuh, orang sok suci dan munafik. Sampai satu kali orang ini datang kepada pendeta, dia berkata, Pak Pendeta, saya nggak kuat lagi. Saya mau keluar dari tempat kerja ini. Dia ingin kerja di tempat di mana di situ ada kebaktian, ada ucapan syukur. Kayaknya enak kerja di tempat seperti itu. Lalu pendeta ini berkata seperti ini. Saya ingin bertanya sesuatu kepadamu. Di mana kamu akan menempatkan sebuah lilin yang bercahaya? Kalau kamu memiliki sebuah lilin yang bercahaya, di mana kamu akan tempatkan lilin itu? Kalau kamu sudah bisa menjawab pertanyaan itu, putuskanlah. Apakah kamu akan berhenti ataukah tetap di sana? Tanpa ingin menghakimi pilihan orang tersebut, tetapi yang dikatakan oleh pendeta ini menarik sekali. Di mana kita menempatkan lilin yang menyala? Apakah di tempat yang terang seperti ini, seperti yang kita lakukan ini? Ya, ini dalam rangka peringatan Advent. Tapi dalam situasi normal, kita tidak menyalakan lilin di tempat terang. Kita menyalakan lilin di tempat yang gelap. Maka kita bisa menerangi tempat yang gelap itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana Tuhan menempatkan diri Anda dan saya? Mungkin Tuhan menempatkan diri Anda dan saya di tempat-tempat yang sulit. Di tempat-tempat yang kekristenan tidak banyak. Menjadi seorang guru Kristen di tengah-tengah sekolah negeri pasti tidak mudah.
Menjadi seorang Kristen di tengah-tengah sebuah perusahaan yang sekularis pasti tidak mudah. Tetapi kalau Tuhan menempatkan Anda di situ, maka Anda adalah lilin yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Itu adalah panggilan Tuhan yang sangat mulia. Maka kepada saudara-saudariku yang hari ini akan dibaptiskan, yang hari ini akan disidi, yang hari ini akan atestasi, ingatlah bahwa kalian waktu menjadi jemaat GKM Hosana, kalian bukan hanya menyandang sebuah identitas jemaat GKM Hosana, tapi Anda menyandang sebuah identitas anak-anak terang. Anda harus memancarkan terang Tuhan, bukan hanya di gereja, tapi di tempat dimanapun Tuhan menempatkan Anda. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Betapa besar anugerah yang kami terima. Engkau mengubahkan kami dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Dan Engkau mengaruniakan kepada kami kesempatan dalam kehidupan ini untuk menyaksikan Tuhan di tengah-tengah dunia yang menjadi milik Tuhan ini. Dan hamba-Mu berdoa supaya setiap jemaat Tuhan yang hadir di sini menyadari panggilan mereka sebagai anak-anak terang. Menyadari panggilan mereka sebagai umat Tuhan. Menyaksikan Tuhan melalui kesaksian hidup mereka. Bahkan menyaksikan Tuhan melalui perkataan mereka. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Di tengah-tengah segala situasi kondisi sekarang ini. Pengusaha-pengusaha Kristen mengalami pergulatan yang barangkali tidak mudah. Tetapi mereka ditempatkan Tuhan di situ menjadi terang. Sehingga tolong mereka ya Tuhan, mereka boleh menjadi pengusaha-pengusaha Kristen yang di dalam setiap keputusan mereka mengambil keputusan betul-betul dengan mengandalkan hikmat Tuhan. Ada banyak jemaat Tuhan yang bekerja sebagai tenaga medis, sebagai perawat, dokter. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka. Tuhan menempatkan saat ini mereka dalam situasi yang berbahaya. Tapi tolong mereka ya Tuhan menjadi terang di sana. Ketika mereka merawat pasien-pasien mereka, mereka bukan hanya berbicara tentang bagaimana kesembuhan mereka dari sakit. Tapi sedapat mungkin boleh men-sharingkan nilai-nilai iman mereka kepada setiap orang yang bergumul dengan sakit mereka. Begitu banyak orang yang bekerja sebagai karyawan, sales, mereka juga bergulat. Tuhan tolong, jadikan mereka terang. Begitu juga dengan ibu yang bertanggung jawab di rumah tangga. Mereka yang harus mendampingi pasangan mereka, bergulat di tengah-tengah dunia ini. Kiranya setiap ibu Kristen, mereka boleh menjadi terang dalam keluarga mereka. Mereka bergulat di tengah-tengah pandemi ini, menangani anak-anak yang harus sekolah di rumah. Kiranya mereka boleh menjadi terang di situ. Dan menyerahkan juga untuk semua orang ya Tuhan. Dalam segala situasi keadaan yang mereka miliki. Tuhan kiranya Engkau memimpin mereka. Di dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan
doa syukur dan permohonan kami. Amin.